Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Selamat berjumpa lagi di Arija Podcast. Semoga kita semua disehatkan, diselamatkan, diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada podcast hari ini saya kedatangan tamu sahabat saya, komedian yang sudah lumayan tinggi nih pengalamannya di dunia komedi, dan beliau juga saat ini memiliki komunitas dari bikers. Kemudian beliau juga yang katanya sudah mulai hijrah, dan alhamdulillah juga insya Allah nanti kita bahas siapa sih beliau. Orang taunya namanya Kiwil, Bang Kiwil, tapi nggak tahu nama aslinya siapa. Nanti tanya sama beliau. Dan insya Allah podcast hari ini juga tetap kita like, share, and subscribe, karena hasilnya insya Allah akan kita bagikan lagi kepada orang-orang miskin, yatim piatu, orang-orang duafa yang lebih susah di antara kita. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat acara saat ini. Dan mungkin saya langsung menyapa siapa Bang Kiwil ini sebenarnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin wa iyyak. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah, sehat walafiat. Bang Kiwil sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bang udah hadir di sini ya Bang. Sama-sama. Ya Allah, senang banget bisa Bang Kiwil hadir di sini. Bang, Izin sebentar ya. Masih prokes di sini? Masih prokes, kita kan udah prokes nih, udah swab, udah segala macam. Boleh kita vaksin. buka. Udah vaksin, alhamdulillah. Jadi boleh kita buka ya. Masalahnya ngap. Oh iya. Alhamdulillah. Semoga sehat terus ya Bang ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya nggak biasa pakai masker. Biasanya pakai? Nggak, kalau pakai masker kasihan yang tuan rumahnya. Oh gitu. Pakai sobek paling ini ya, semua sobek. Nggak sesuai dengan cowok. Kepanjangan ya Bang. Duh, maaf Bang. Bang, Abang nih sekarang nih zaman pandemi seperti ini, job masih banyak nggak sih? Enggak. Pokoknya sepi lah. Gitu. Sepi gitu. Tapi yang disyukurin aja masih bisa ya menikmati makan biasa. Alhamdulillah. Bang, ini kalau flashback ke belakang ya Bang ya. Abang nih pengen jadi komedian itu dari kecil atau memang otodidak sendiri sih? Gimana sih Bang? Justru nggak ada keinginan pengen jadi komedian, nggak ada. Abang lahir di mana sih? Dulu waktu SD. Coba. Nama asli siapa sih Bang? Hah? Ini mohon maaf Pak ya. Ini jangan sampai kejadian terulang lagi. Apa tuh? Ini waktu di Pamanukan. Pamanukan di sebuah pondok pesantren sama Habib Lutfi. Ada seorang kiai besar, ya, pimpinan pondok pesantren. Ketika saya ada acara di sana, beliau tanya sama saya, "Oh Bang Kiwil, saya ini penggemar Bang Kiwil. Ya. Tapi sebelumnya saya mau nanya, siapa sih nama aslinya Bang Kiwil?" Tuh. Terus akhirnya? Saya nggak enak kan. Aduh. Dia mati, "Ayo dong Bang Kiwil kasih tahu." Dia maksa saya kasih tahu gitu. Akhirnya karena ya nggak enak lah, akhirnya saya kasih tahu nama saya ini gitu. Oh, saya baru tahu, alhamdulillah. 5 menit kemudian beliau isi tausiah. Setelah 5 menit beliau meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di panggung. Hari itu langsung kita semuanya udah stop, langsung ke rumah almarhum gitu. Jadi nggak tahu gitu loh. Saya juga nih akhirnya ya sudahlah. Makanya saya tanya sama, masih mau nama asli saya atau enggak? Ya masih, nggak apa-apa. Urusan mau tuh urusan Allah itu Bang. Bukan kejadian itu Bang. Ya kalau asli sih Wildan Delta. Wildan Delta. Luar biasa keren. Delta artinya agama apa gimana Mas? Enggak. Kalau Wildan kan ada dalam Al-Quran itu. Kalau Delta itu laki-laki yang baik ya. Iya, kalau apa ya? Saya juga nggak ngerti, tapi dari istilah nama laki-laki di keluarga saya itu memang agak, yang pertama kan Titov. Januar Titov. Karena waktu itu pas ada yang dari Rusia itu astronot atau apa itu namanya Titov berbarengan, makanya ada dikasih embel-embel Titov. Nah, Delta ini pertama
saya berpikir mah kalau sekarang kan orang wah Delta Kiwil punya sepatu apa gitu ya ini. Iya. Tapi ternyata Delta itu pelajaran yang diingat sama almarhum bapak saya. Delta itu paparan es yang ada di dalam gua. Oh gitu namanya Delta. Lebih ke cairan air beku yang menetes ke bawah, itu namanya Delta. Jadi kalau dijabarkan, jadilah orang-orang yang tetap merendah, melihat ke bawah gitu. Tapi kalau sekarang kan Delta orang lihat wah kalau di TV kan deretan lagu-lagu terbaik. Iya. Delta. Kalau nyatanya kan ternyata deretan laki-laki terbaik. Berarti will-nya itu nggak ambil Kiwilnya itu kan, dari will-nya ya. Will itu kan Kiwil itu jadi sejarah dulu. Gimana? Dulu kan waktu SMA pernah punya first love lah, cinta pertama. SMA ya? SMA, iya. SMA pernah punya pacar, nah dia yang kasih nama, gitu loh. Dulu manggil Wildan tuh nggak enak. Ya, Mas Wildan. Ponakan saya namanya Wildan ada. Iya. Tapi nggak boleh panggil Kiwil ya. Karena tahu Kiwil itu kayak apaan gitu ya. Akhirnya manggil Will. Aku panggil Kiwil aja ya, Mas gitu. Kiwil, ini lebih enak nih. Udah semenjak itu. Berarti awalnya dari situ ya? Dari situ, udah sampai. Bang Kiwil ini dari keluarga asli mana sih? Bapak Padang. Orang Padang. Bapak Padang, Ibu Padang. Dua-duanya? Iya, saya lahir di Arab. Padang Pasir maksudnya. Jadi di antara. Saya lahir Jakarta. Di Jakarta ya? Jakarta. Berapa bersaudara sih Bang? Semua 5. 5? 5. Yang jadi komedian abang aja? Cuma saya sendiri. Nah, itu awalnya gimana tuh Bang? Dari kecil udah emang ada idola pelawak atau gimana? Memang gimana sih Bang? Justru dulu nggak kepikiran saya jadi pelawak. Cuma kelakuan saya memang kata tengil gitu, bukan? Iya, sering bercanda. Bercanda ya? Nggak pernah serius ketemu sama orang ibu, bapak, disuruh apa aja pasti ada bercanda candanya gitu loh. Bercanda. Karena saya pikir ya yang namanya umur segitu kan ya bercanda aja sih, nggak kepikiran gitu. Terus awalnya kok bisa berkecimpung di komedian gimana tadinya? Apa Jadi ya dulu pernah jadi teater dulu. Teater dulu, sempat ikut teater. Teaternya khusus buat pelawak gitu? Bukan, biasa teater dulu. Artis? Drama. Oh, drama gitu? Dulu. Jadi apa Bang dulu itu? Dulu jadi apa ya? Kalau sekarang ini istrinya duta Sheila on Seven tuh. Oh, Sheila on Seven ya. Istrinya satu rating dengan saya di Sanggar main itu. Teater. Main teater gitu. Nah, dari situ tuh mulai kayaknya dunia teater bukan dunia saya gitu loh. Udah akhirnya ikut nonton Ngelaba dulu. Oh, Ngelaba. Nonton Ngelaba sama Eko Patrio ini dah. Iya. Nonton aja asik. Kemudian diajak jadi penonton. Penonton dulu, saya koordinator penonton. Penonton kumpulin. Nah, kemudian salah seorang personil dari Patrio Group ini punya asisten namanya Yadi Sembako. Oh, Yadi. Ya. Nah, pada suatu saat saya dikasih kesempatan jadi figuran di Ngelaba. Ini awalnya nih figuran Ngelaba. Udah lucu. Nah, besoknya dipanggil lagi jadi figuran lagi. Nah, udah selesai, akhirnya saya berhenti jadi figuran. Ditawarin lah sama Yadi. Jadi itu udah jadi pelawak belum? Masih jadi ini. Masih figuran asistennya Ngelaba. Asisten Patrio ya? Jadi dia asistennya dari Haji Akri. Nah, ada pengumuman lomba lawak Radio SK gitu. Terus ikutan bikin grup apa namanya? Apa ya? Yadi bilang grup itu yang bagus semuanya O. Coba deh. Bagito, ujungnya O. Patrio, ujungnya O. Lalu saya pikir, masa kita mau bikin bego kan nggak mungkin ujungnya O gitu ya. Akhirnya ketemulah Sembako. Sembako semua bahan komedi. Semua bahan komedi. Ada lagi orang bilang itu bukan semua bahan komedi apa semua bawaan Eko karena kita karyawannya Eko gitu. Iya. Udah menang juara 2, Murphy juara 1. Kalau Murphy tunggal sendirian. Kalau saya grup gitu. Akhirnya menang, dapat jadwal. Dikasih jadwal sama Radio SK untuk siaran. Dapat kita hari Minggu jam 3. Udah karena Murphy sendiri digabungin sama kita, gabung. Jadi Murphy masuk Sembako juga. Jadi bertiga. Tadinya berlima.
Almarhum ya Bang Murfi, almarhum ya. Iping, adanya Akri, sama Ican. Cuma duanya keluar, tinggal bertiga, gitu. Sampai tahun 2006 lah. 2016 baru saya mundur dari sembako. Gitu. Jadi sendiri nih Bang Kiwil. Sendiri. Gitu. Jarang-jarang ngumpul lagi tuh Bang. Sekarang jarang. Jarang ya? Ya kalau apalagi sekarang lebih jarang banget. Karena kan pandemi susah. Si Murfi kan udah almarhum. Iya. Ya kalau masih ngumpul kan saya yang lari gitu. Gak mungkin lah. Kita doakan Bang Murfi tempat yang baik ya. Amin. Bang Kiwil ya. Nah dari situ tuh kan sembako tuh jaya juga tuh naik tuh. Ya sempat dulu, juga ya Bang ya. Sempat dulu dulu ngerasain banget dibayar 150 bertiga. Panggung event besar 150 apa? 150 ribu. Sementara Yadi udah sempet ini ngerental mobil 250. Habis dong. Honor 150. Kira-kira 150 juta. 150 ribu. Itu juga kita sebenarnya bukannya karena pengen ini apa? Awal masuk TV di mana tuh ya di sembako? Sama Bang Kiwil sama Bang Murfi. Dulu tawarin ada salah satu produser di Radio SK, jadi sutradara di PH, kemudian ngajak Sembako Group untuk syuting spontan. Oh spontan sama Bang Komeng ya? Iya awalnya. Iya pernah lihat Bang Kiwil juga tuh ya ikutan. Pokoknya berapa tahun, saya hampir 2 tahun lah di spontan ya. Sedih ini. Kenapa Bang? Ini gigi saya kan ini. Kenapa? Bolong nih. Ini gara-gara spontan. Maksudnya? Jadi ada satu adegan saya pernah syuting di rumah kediaman Dr. Night L. Tobing di daerah nggak jauh dari sini lah itu. Nah, godain satpamnya, gitu loh. Ngukur baju sembarangan aja, marah, dihajar, kena, pakai tongkat satpam yang hitam tuh, kena berdarah. Di situ mirisnya kenapa? Bayangin saya berdarah-darah di mobil itu, yang kameramen semuanya ketawa. Aduh, kita lagi sakitan ya? Sakitan. Akhirnya semenjak itu ya udah. Tapi resiko dulu kan spontan begitu. Spontanitas ngerjain ya kita harus terima. Pernah diceburin ke kali. Ada yang diterima, ada yang nggak terima kan? Ada yang nggak terima. Ya itu resiko. Karena tapi bukan settingan itu ya? Bukan. Langsung. Jadi nggak ada settingan dulu. Cuma dulu berani juga Bang Komeng ya? Dulu kenapa kok spontan itu bagus? Karena memang ada etikanya, disesuaikan dengan budaya kita timur. Satu nggak boleh yang berhijab, nenek-nenek, anak kecil tuh nggak boleh. Ya PNS, TNI, Polri tuh nggak boleh. Sesuai dengan umurnya lagi ya. Karena lebih condong kita segmennya ini remaja, keluarga, yang ibaratnya nggak ada anak kecilnya lah gitu. Seru dong emangnya 2 tahun itu ya, luar biasa ya. Dari situ awal dari Bang Kiwil ini naik lagi tuh. Nah ya karena dulu prinsipnya konsisten saya. Dulu nggak pernah mau terima job lain, hanya udah syuting aja. Syuting. Nah terakhirnya ketika sudah mulai ada sinetron ini yang meledak itu ya ketika tawaran dari bukan ya? Nggak, dari Viandra. Oh Viandra. Pak Haji Mandra minta saya main di Tarzan Betawi. Jadi apa Bang? Jadi mahasiswa, cuma pakai suara Jainuddin. Oh, gitu. Makanya sering menyepertikan kayak Jainuddin MZ ya, Bang Kiwil ya. Nah, itu yang meledaknya. Tarzan Betawi, meledak gitu loh. Senang banget di situ ada Kiwil pakai suara Jainuddin gitu. Ketemu Pak Haji Mandra ini. Dari situ sudah mulai. Kayak gimana sih? Jadi ingat gimana sih? Contohnya gimana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para pemirsa yang berbahagia, hari ini kita bicara soal masalah puasa, betul? Nah, yang kayak gitu orang suka gitu loh, suka lama-lama udah. Dari situ tuh mulai tuh, 1 sinetron, 2 sinetron, 3 sinetron. Berarti almarhum Agim tuh duluan Bang Kiwil dong? Duluan saya. Menyepertikan seorang Kiai Jainuddin MZ itu ya? Itu awalnya dari situ. Emang latihan apa? Saya penggemar berat. Penggemar berat. Saya ngefans berat sama almarhum. Beliau yang memotivasi saya untuk saya pernah ketemu langsung dong. Dulu pernah ketemu. Iya. Dulu sempet takut kan karena dulu ada kalau sekarang istilah banser. Oh iya. Ada banyak pengawalnya dulu lah. Pengawalnya kan banyak. Saya pernah mau diculik. Innalillah. sama penggemarnya Kiai almarhum. Mau dibawa ke puncak, mau langsung diketemu sama Kiai.
saya lagi syuting tahun ini. Saya bilang nggak bisa. Ngomong dulu sama saudara saya, Pak Toto Hudi. Ngomong katanya, nggak dikasih izin kan. Akhirnya saya bertahan. Nah nggak lama sekitar 2 bulan baru dipanggil sama Kompas, ya media Kompas untuk bertemu langsung dengan Pak Kiai, sekaligus klarifikasi gitu. Bahasanya tidak minta izin. Akhirnya ketemu, bahkan sama Pak Kiai. Mungkin karena doa Kiai ya. Saya merasakan bagaimana doa Kiai yang begitu ikhlas, tulus gitu. Ya. Jangan marahin Kiwil nggak salah. Beliau sedang mencari jati diri. Biarkan nanti juga jadi ustadz. Allah. Ada doa dan sekarang udah hijrah, Pak. Alhamdulillah. Saya selalu nggak marah itu, apa ya, Kiai, itu pesan-pesan beliau. Luar biasa. Ya, saya nggak marah. Biarkan dia mencari jati diri. Doakan saja, selalu jadi ustadz. Ya Allah. Dan sampai sekarang ya begitu prinsipnya. Iya. Ternyata memang hidup itu harus dakwah. Masalah gelar mah biar Allah yang tahu lah kan. Betul. Yang penting dakwah kita ya sudah hanya karena Allah aja gitu. Nah itu yang sampai ketemu, bahkan yang paling saya suka tuh ya sama ibu, ya sama beliau ya, istrinya Pak Kiai. Wil sini, jadi saya suruh disiapin jengkol, makan jengkol, gue tau lu doyan jengkol, gitu. Ayo ngomong kayak bapak. Gitu. Iya, saya bilang, mohon maaf, kan tiap hari sama bapak, gue bosan yang kono. Sampai ibu ngomong gitu. Akhirnya udah dari situ dapat restu dari Kiai. Mulai besoknya saya syuting tetap pakai itu. Gitu. Terus kayak kemarin PVJ kayak gitu-gitu kan luar biasa tuh Bang Kiai tuh ngisi itu waktu itu. Oh yang di EKS atau? YKS ya? EKS ya? Itu sangat luar biasa lah. Itu kan dahsyat juga tuh rezekinya saat itu. Ya, kalau karir puncak saya itu ya pas di sebelum EKS. Sebelum EKS. Jadi karir puncak saya itu ketika saya satu hari itu sampai 6 sampai 7 sinetron sehari. Sinetron banyak juga ya, Bang? Dulu. Sehari itu bisa sampai 6 sampai 7 sinetron. Kalau dulu kan masih mingguan. Iya. Jadi seminggu sekali sinetron. Kalau sekarang kan stripping. Iya. Jadi hari Senin bisa sinetron ini, Selasa ini sampai FTV pernah? FTV pernah. Film layar lebar? Pernah. Udah hampir 11 film layar lebar. Tapi rata-rata horor semua karena ini nggak kalau yang romantis nggak ini lah, yang horor lah gitu. Abang tuh pemain film luar biasa juga Bang ya? Iya, Paku Kuntilanak. Yang horor. Iya, Paku Kuntilanak. Kakek Cangkul, Nenek Gayung. Kemudian banyak lah rata-rata ya. Muka-muka begini muka horor sih. Kalau yang stripping sinetron apa yang paling banyak? Yang paling banyak sekarang ini rekornya ya masih Kun Anta lah. Kun Anta sudah sampai sekitar 600-an lah. 600 episode. 600. Tapi karena itu kan ini dia apa? TV itu ya, stripping ya. Kalau weekly jangan takut setan. Dulu sama Oki Lukman. Itu yang paling lama. Paling lama. Gitu loh. Jangan takut setan. Di situ itu juga dilema juga sih ya. Syuting itu gitu. Karena kan jangan takut setan, saya pikir saya jadi orang gitu. Tapi jadi setan. Jadi udah muka begini dijelekin. Saya bilang sama orang make up kan gitu, Mbak nggak usah di make up juga orang pada ngeri sama saya. Jangan kan ini setan aja minder loh. Jadi perjalanan Bang Kiwil luar biasa, pemain film juga. Itu otodidak apa belajar sih Pak? Karena ada teater juga sebenarnya. Ya basic mungkin basic ya. Ada kali ya. Ada gitu loh, basic ada. Kemudian jadi tinggal praktek aja. Ternyata memang kalau dunia acting itu hanya butuh percaya diri. Gitu loh. Iya. Ngatur segala macamnya kok nggak pernah kecapean gitu Bang? Lelah sih memang iya, gitu. Lelah iya. Apa yang menyemangati Abang tuh untuk terus menjemput rezeki itu dengan memberi nafkah kepada keluarga? Itu yang penyemangatnya apa gimana Bang? Apa ya? Lebih ke ego sendiri sih maksudnya. Pernah ada rasa ini nggak Bang? Wah gue nih udah populer ini. Ada rasa sombong naik gitu? Enggak. Kalau dari dulu sih Insya Allah sih enggak, karena
di lokasi syuting pun saya lebih suka bergaul sama kru, sama Tetap humble figuran, ya. Sesuai dengan namanya di Alta tadi kayak ya. Iya, lebih banyak itu begitu. Begitu ya, Jadi Bang, ya? justru saya sama teman-teman artis tuh jarang ngobrol. Malah sama kru-kru banyak kan ya. Iya. Karena kan kalau sama artis yang lain kan saya minder, gitu. Karena yang lain ganteng, cantik, godil, yang par makanya saya minder. Gitu. Tapi kan abang kan kerjaan menghibur, menyenangkan hati orang. Itu kan ibadah kan bang? Ibadah. Ya, tapi kan sekarang ada gini bang, ada orang canda-canda tapi kayak ada dimasukin hati, seorang pada sakit hati. Itu gimana sih bang cara mengolahnya biar orang nggak sakit hati gitu bang? Makanya kalau bercanda itu diusahakan untuk diri kita, bukan orang lain. Gitu. Jadi memberikan kiasan, padahal tertuju Kepada orang lain gitu. Iya. Tapi lebih condong ke kita. Iya gitu. iya. Banyak sih, kalau saya sih belajar dari guru komedi saya tuh Bang Komeng. Bang Komeng ya. Bang Komeng ngomongnya nyelekit, tapi nggak ada yang sakit hati. Iya. Mungkin karena udah mindsetnya kita nih, dia memang bercanda ya, gitu kan? seperti itu. Jadi dan bercanda dia kan mengutamakan bahwa tertuju bukan karena dia. Iya. Dia melakukan itu karena ada pantulan. Iya. Ada yang ngeledekin dia, iya, dengan ngeledekin dia, dia hantam lagi ya. Jadi ibaratnya, jadi orang nggak bakalan marah kayak gitu. Iya. Luar biasa bang. Bang, ini kan udah sekarang, kok bisa sekarang Bang Kiwil akhirnya mau hijrah nih bahasanya, tapi tidak meninggalkan motornya juga ya, tetap ya seperti biker nih ya. Bajunya Dumors nih apa ya, nih bang? Dumors Dunia Max Owner. Ini presidennya bang? Iya. Oh, berapa anggota bang? Sekarang udah sampai 1000-an. 1000-an? Seluruh Indonesia dong? Ada Sorong, bahkan kita ada Malaysia. Malaysia ada? Malaysia sudah ada. Malaysia, rencana mau Thailand, sama ada teman dari Psikodat Jerman. Jadi kalau ngumpul-ngumpul gitu tuh ngapain sih bang? San Morian apa segala macam gitu? Semuanya sih sekarang ini kan kita udah jadi pengurus pusat, jadi lebih condong mengikuti gimana chapter aja. Itu masuk di IMI juga ya bang ya? Iya. DKI ya masuk ya? IMI DKI. Alhamdulillah. Gitu. Jadi sesuai patternnya udah ada ya semuanya. Jadi organisasi ini terbentuk resmi lah bahasanya. Karena kan kita dari Kementerian Hukum dan HAM sudah jelas, udah ada. Dari kita udah punya legalitas sendiri. Dari IMI kita juga udah tergabung. Kemudian dari RFI gitu. Hampir semua organisasi bikers kita coba untuk jadi partner. Begitu. Alhamdulillah. Nah abang kan sekarang presidennya, terus sekarang kan hijrah. Kan tidak semua orang kan, maksudnya dunia motor tuh kita tahu lah ya bang ya. Dunia bikers tuh biasanya kan agak-agak orang image-nya gelap lah bahasanya. Nah gimana caranya abang bisa mewarnai anak-anak teman-teman Dumors ini untuk bisa terus tiap hari bisa berbuat baik seperti apa? Apa memang ada jadwal untuk kebaikan, apa sosial, apa segala macam? Biasanya seperti apa sih? Seperti apa yang AA dulu bilang, dakwah itu kan nggak perlu pemerintah, tapi kan contoh, luar biasa. Gitu, contoh kan. Jadi mereka bukan kita nyuruh mereka untuk enggak, gitu. Tapi mereka melihat, gitu. Dipakai sama Bang Kiwil itu. Iya, jadi mereka melihat kita, bukan kita melihat mereka enggak. Apa yang kita lakukan baik, insya Allah bermanfaat. Kita jadi contoh dan itu kan bagian dari dakwah gitu loh. Jadi prinsip saya seperti itu. Jadi nggak pernah memberikan sesuatu. Tidak hanya bil lisan tapi bil hal dengan perbuatan ya. Iya gitu loh. Sering ada ngadain acara donasi kemana? Itu rutin ya. Nah kalau sekarang ini lebih fokus kepada keluarga besar dulu. Keluarga besar di Dumors sendiri. Gitu. Karena banyak yang susah juga. Kenapa saya bilang jangan dulu lah ya. Kita santunan sama anak yatim, ya. Nggak boleh begitu, Pak Pres. Sama, bro, izin, ya. Keluarga Dumors itu ada yang yatim loh. Susah. Ya. Ada yang susah, ada yang ini. Sementara gue paksa lo suruh iuran, cari duit buat ngasih anak yatim yang lain. Sementara kita masih punya keluarga nih anak yatim, gitu loh. Jadi sekarang lebih condong kepada yuk keluarga dulu. Internal dulu ya. Internal. Gimana caranya? Yaitu saya nggak meminta kepada mereka untuk ini, tapi lebih sekarang ke UMKM. Jadi semua istri-istri para bikers itu harus punya usaha. Gitu. Luar biasa. Jadi kayak kita kasih modal buat dagang gitu loh. Jadi minimal kalau lakinya touring dia tenang. Jadi nggak di mindset gue nggak punya duit nih. Ya tapi dengan ada usaha dia masih bisa berpikir bahwa ada peluang nih usaha gitu. Jadi manfaat. Iya bermanfaat. Hampir semua chapter saya perlakukan seperti itu biar supaya juga mereka juga ngerti. Ayo dunia apalagi pandemi sekarang ini kan. Udah ampun. Tapi alhamdulillah beberapa chapter konsultasi UMKM-nya aman gitu. Iya. Abang, sekarang nih kapan mulai hijrah abang di mana
udah mendedikasikan dirinya untuk agama, tapi tidak meninggalkan dunia lawaknya abang juga, komediannya abang juga. Besit hati itu hidayah Allah datang ke abang itu seperti apa sih bang? Dulu ketika zaman lagi KS itu ya, wah lagi booming-boomingnya, mohon maaf lahir dan batin, 24 jam saya di TV, dengan nilai nominal yang sangat luar Fantastis, biasa, ya? Fantastik banget, bisa beli moge, bisa beli rumah, beli mobil, apa semuanya dari sana gitu loh. Suatu udah jelang berapa tahun ngedrop tuh, ada kasus kan, gitu, kasus, kemudian stop lah gitu loh. Dari situlah mulai merasa bahwa oh selama ini saya ada masalah. Itu stop, masalah rumah tangga kan ramai itu. Iya. Wah, hidup berantem, hidup masalah ada. Itu menyita waktu banget ya? Banget. Tenaga, semuanya ya? Waktu, pikiran, semuanya udah habis dah. Udah ngedrop, sempet kepikiran dulu, udah gue mati aja lah gitu, mau bunuh diri, maksudnya ya, cuma kan cari akal gimana caranya mati enak gitu loh. Enggak susah juga ya, nggak ada yang enak mati mah. Iya makanya ketemulah sama Kiai Uyat. Sampai segitunya tuh bang? Sampai sempat begitu bang Kiai? Iya sempat dulu. Allah. Pernah tidur di jalan tol Taman Mini, ada di sebelum masuk keluar tol Taman Mini itu ada pembuangan sampah di situ. Saya tidur 2 hari di situ. Serius bang? Serius 2 hari saya tidur di situ. Balik lagi ke situ lagi gitu maksudnya? Enggak, 2 hari di situ, mobil saya parkirin di situ, saya tidur di mobil. Ya Allah. Nangis apa semuanya di situ, orang nggak ada yang tahu, pikir ada orang mati mana dia. 2 hari saya di situ. Karena di mobil kan ada stok makanan banyak. Oh. Saya kalau di mobil itu pasti ada makanan. Iya. Jadi udah nyantai aja lah 2 hari, nangis semuanya. Gak lama ketemulah sama di Citos, Kiai Uyat, semuanya, apa Buya, sama Abi Mohan. Ketemu lebih pencerahan dari Kiai Uyat sama juga semuanya. Rasa nangis lah bareng, konflik semua saya cerita ini. Oke lah, udah saatnya lah saya ngaji gitu loh, ngaji. Iya. Nah tersentuhnya ketika Kiai Uyat mengatakan satu ayat yang saya wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Yang sampai sekarang itu kenapa saya merasa bahwa ya hidup harus tenang. Ya. Bahwa Allah itu dekat. Will. Allah itu dekat, Will. Ya. Kita yang menjauh. Padahal itu dari Allah. Iya. Allah yang kasih, bukannya kita dekat malah kita menjauh. Ya terbukti ketika saya sukses kan, tahu sendiri kan. Auzubillah ya Allah. Iya. Jadi ngerasain, iya ya Allah. Kurang bersyukur saat itu ya. Jadi apa? Mobil kebeli, rumah beli ini tapi jauh dari Allah. Iya. Semuanya akhirnya saya ngaji sama ini gitu kan. Kan ngaji itu kan bukan hanya baca aja. Karena kehidupan juga bukan ngaji juga gitu loh, sama dengan kayak sama juga. Bilang begini, satu ayat yang disampaikan sama jadi patokan. Itu harus pelajari dulu. Pelajarin, hayatin, coba untuk mengamalkan bagaimana minimal buat diri sendiri. Ya. Ternyata lebih nikmat seperti itu. Sampai sekarang ya saya kalau ngaji begitu sama Will, ini kayak ijazah nih, saya ijazahkan ayat satu ini biar saya hafal, saya hayati, amalin gitu loh. Sampai sekarang patokan saya seperti itu, harus benar-benar ngaji itu harus paham, jangan cuma baca doang. Betul. Bismillahirrahmanirrahim. Semua umat Nasrani juga bisa, cuma pemahamannya paham nggak? Tadaburnya ya. Paham nggak? Semua juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Paham nggak itu? Kita sudah tahu artinya nggak? Maksudnya apa? Iya. Waduh, ada ini kalian doang. Kan aduh. Dari situ saya ternyata memang semenjak itu saya berpikir bahwa saya harus kembali kepada Al-Quran, coba lagi mengkaji dikit. Sama Buya ngaji kan, kalau nggak mau Buya itu ya surat Yasin aja baru berapa ya, 3 bulan itu. 3 bulan sama Buya, sama Kiai Uyat juga udah ngerasain ya. Sama juga zikir masih tetap malam aja. Malam biasa saya zikir sama biasalah kebiasaan sama dulu. Alhamdulillah. Ternyata nikmat ya. Iya. Ini yang nggak dirasakan sama semua orang, bahwa apa yang saya rasakan tuh yang bener gitu loh. Zikir tuh enak.
ya. Alladzina amanu wa tatmainu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Tenang hati kita dengan berzikir. Iya. Istighfar, ya. Nggak kerasa gitu ya. Tapi yang jujur aja kalau istighfar saya lebih banyak belajar sama Buya. Ya, belajar istighfar. Apalagi kalau di mobil sama dia kan, di mobil banyak ngebut masalahnya. Iya, masalahnya dengarnya kencang. Jadi kalau lagi lari di 140, iya. 150, minimal mati soleh lah. Apalagi kalau sama ada yang waduh, beliau dengar adanya kalau beliau kan pernah kena musibah karena pernah ini. Ya Allah. Iya, kita mau alhamdulillah Allah masih umur panjang. Alhamdulillah ya Allah. Abang nih kan Wijaya. Sekarang kan udah mulai ke masjid-masjid nih. Dulu kan minal kafe ilal kafe, sekarang minal masjid ilal masjid. Berasanya gimana Bang? Sama aja posisinya, tapi kan tetap kan tidak meninggalkan orang-orang yang pernah bareng sama Bang Kiwil, yang tetap kita silaturahim kita jaga, ya kan Bang? Maksudnya jangan khawatir, kan sekarang banyak orang yang salah jalur nih Bang, hijrah kebablasan bahasanya. Betul, hijrah tapi nggak balik lagi. Iya gitu loh. Jadi harusnya kan kembali lagi kepada untuk kita untuk menyampaikan lagi kebaikan lagi kepada orang-orang sebelum, jangan sampai kita meninggalkan mereka gitu loh Bang. Nah, Abang sendiri kan sekarang dunia motor nih masih nih di Dumors gitu kan, berarti kan kembali lagi ke ya orang-orang keseharian kita lah, bagaimana kita menghidupi jalannya hidup ya Bang ya. Nah Abang sendiri sekarang dikasih rasa sama Allah untuk bisa terus balighu anni walau ayah, sampaikan walaupun satu ayat lah yang kata Bang Kiwil tadi, terus bisa dihayati dan diamalkan kan Bang ya. Nah Abang gimana cara sekarang mensikapi para netizen yang julid sama Abang, yang tidak suka, yang memfitnah segala macem gitu. Bagaimana sih Abang mensikapi itu? Wah, itu yang tadi sudah saya jelaskan sama sebenarnya jangan pernah menilai orang, Kak. Kita lebih ke, kalau saya lebih ke sendiri gitu loh. Justru saya merasa sedih ketika selesai sholat, saya berdoa, ya Allah ya Rabbana, Engkau yang Maha Tahu, ya. Ampuni segala kesalahan orang-orang yang tidak tahu ya Allah, gitu loh. Maafkan mereka ya Allah, gitu loh. Dan maafkan segala kelainan hamba ya Allah. Itu aja. Jadi nggak pernah, mereka nggak salah karena mereka nggak tahu, gitu loh. Kalau kita ngejudge mereka, cuma saya bilang sama semuanya dimanapun di TV saya bilang, buat para netizen hati-hati, karena kenapa? Bila kau berucap kasihan dengan amalmu. Kalau kau gibahin Kiwil, ya, ngomongin Kiwil sesuatu yang tidak bermanfaat, ibadahmu, pahala kamu buat saya, dosa saya buat kamu, gitu loh. Ingat, kalau nggak percaya tanya sama kiai, sama ustadz. Makanya saya bilang bukan apa, ayo ngaji bareng Kiwil, gitu. Kiwil juga ngaji sama kiai, gitu loh. Itu apa yang saya bicarakan, apa yang sampaikan sama kiai juga kan. Ya, ibaratnya sia-sia lah. Kita punya ibadah, kita taat ini tapi masih gibah, gitu loh. Sama orang media pun begitu, sama presenter. Saya ngomong, ya tenang, saya nggak bilang, orang bilang, Wil, kenapa? Oh, gue mah nggak khawatir masuk neraka. Kok bisa begitu? Ya iya, karena gue temenin ada luar apa. Astagfirullahaladzim. Oh, bisa udah, tenang aja, nggak usah khawatir. Kita lagi gibah, ini kan lagi gibahin saya kan, tenang aja. Ada kameramen kok, tenang aja. Semuanya ngikut. Tapi sempat kepikiran nggak Bang, ada netizen yang begitu julidnya sama Abang, sadis-sadis kan? Abang cuma ada yang, wow, mohon maaf ya, Kiwil muka monyet. Muka kayak monyet, belagu, bidi banyak, keluarga nggak diurus. Jawaban saya gampang, simpel. Alhamdulillah, monyet masih punya keluarga banyak. Lalu masih nganggur aja. Hebatnya itu. Maksudnya kita mencari, udah positif thinking aja. Hebatnya monyet begitu, ya, masih bisa punya istri banyak gitu, ya. Ini kamu orang masih atuh itu juga takut tadi. Bukan itu itfabilati ya ahsan namanya, balas keburukan dengan kebaikan ya, itu. Bang, jadi malah makanya luar biasa nih Bang, ada sahabat Rasulullah yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah, padahal bukan sahabat dekat, hanya orang lewat aja gitu loh. Kata Rasulullah, ini nanti yang masuk surga dengan aku, kata Rasulullah. Kan sahabat-sahabat yang lain bingung, loh kok bisa dekat sama Rasulullah aja? Enggak, segala macam enggak gitu. Yang namanya Sayyidina Umar kan curiosity, ingin tahu gitu loh. Kok bisa Rasulullah dengan mudahnya nunjuk orang ini akan masuk surga bersama aku gitu kan? Akhirnya Sayyidina Umar melihat ke rumahnya, bertamu, bersilaturahim, tidak ada yang spesial. Orang miskin biasa aja gitu loh. Apa yang membuat kamu ibadah bisa, kata Rasulullah, bisa masuk ke dalam surga bersama Rasulullah?
nggak ada apa-apa, saya nggak bisa, nggak ibadah sama, sholat biasa aja. Oh mungkin, tapi ini kata beliau begini orang ini, oh mungkin gitu. Saya kalau sebelum tidur, saya selalu mendoakan orang-orang yang menzalimi saya. Saya selalu memaafkan orang-orang yang jelek sama saya. Itu pasti akan masuk bersama surga bersama Rasulullah. Itu kan luar biasa. Bagaimana kita mengendalikan wal kadzimin al ghaidz, menahan amarah, ya kan Bang? Kok bisa kita kemudian wal afina anin nas, kita memaafkan orang lain? Kan ciri-ciri orang bertakwa kan gitu ya. Menahan amarah, maafin orang, lupain, doain. Ya, itu amalan orang-orang yang bertakwa, waidatil muttaqin, dan sudah disediakan surga bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itulah bagaimana Rasulullah begitu melihat, padahal ibadahnya biasa-biasa aja, tapi dia selalu memaafkan orang, selalu berbaik sangka lagi, kata Bang Giwel tadi kan. Udah, kita mindset kita mah positive thinking, positive feeling aja dah, ya kan? Baik sangka, baik pikiran, baik feeling, hati kita harus baik aja kan gitu. Nah, itu tuh amalan itu teh akan bersama Rasulullah di surga mah. Amin. Tapi ini kan berat bagi bagi orang lain. Hari gini loh kita. Biasanya orang fitnah gue fitnah lebih parah nih, ya kan? Dia ngomong jelek, gue lebih jelek lagi. Itu kan emosional. Gue kan tahu siapa lu. Jadi dendam gitu lagi kan, jadinya kan. Nah itu Bang, itu mungkin pembelajaran Abang, Riyadhah Abang, pelatihan Abang dari selama hijrah ini untuk senantiasa berzikir, lebih tenang menghadapi hidup ya Bang ya. Lebih yakin lagi sama Allah, apalagi yang disampaikan Kiai tadi dalam surat Al-Baqarah 186 kan. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata idadan falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Berarti kan Allah itu sangat dekat. Kalau kita ingin apapun dari Allah, dekati Allah, Allah akan mengabulkan doa kita asal dengan keyakinan, dan Allah akan memberikan rahmat kepada kita, dan Allah akan memberikan petunjukan kepada kita Bang. Ya. Nah, Abang sekarang dapat petunjuk. Kan ujian sabar mah terus ya Bang ya. Betul. Sampai kita ke akhir hayat ya. Nah, Abang sekarang menata hidup, ada keinginan main ambition, cita-cita terbesar dari Abang sendiri sebelum bertemu dengan ajal itu apa sih Bang? Apa ya? Ya wallahi lah. Insyaallah Allah ridho. Amin. Kebetulan kan lagi punya rencana mau bangun pondok. Alhamdulillah. Seorang Bang Giwel bangun pondok Bang? Luar biasa. Insyaallah lagi diusahain. Namun keinginan saya cuma satu, bahwa prinsip dulu apa yang disampaikan sama, dan pelajaran juga mungkin buat orang-orang lain, insyaallah jadi pelajaran ya. Nggak rugi berkumpul dengan orang-orang soleh. Bener, sumpah. Alhamdulillah. Wallahi wa rasulih. Nggak rugi ya. Nggak rugi kalau berkumpul sama orang-orang soleh ya. Minimal nggak usah ngomong, diam saja ya, diam saja, kita itu udah dapat banyak kebaikan. Ini yang jarang dimanfaatkan ya. Makanya kalau pengajian AA ya diem, ya ngaji, karena memang itu yang saya harapkan. Sama Kiai Uyat diem, sama Buya saya diemin, karena itu ngaji gitu. Supaya kenapa? Bahwa ya Allah ya Rabbana, kumpulkan saya bersama orang mereka ya, orang-orang soleh gitu. Karena kenapa? Aku rindu dengan dakwahnya, aku rindu dengan ilmunya, aku rindu dengan itu yang, makanya sekarang ini nggak aneh lah kalau banyak orang-orang yang pintar, cerdas, ini nih. Tapi ya, karena nggak bergaul sama orang soleh ya begitu. Kebablasan. Pintar cuma kerjaannya berbohong, ya. Susah. Karena kenapa dia berbohong? Karena nggak kumpul sama orang soleh. Kenapa dia banyak itu yang saya alamin, bahwa ya Allah ternyata nikmat berkumpul dengan orang-orang soleh. Ya. Begitu juga di bikers. Nggak di otak saya nggak memanage bahwa bikers itu jelek. Enggak. Buktinya masih banyak orang-orang soleh. Betul. Ya. Cuma beda bagaimana caranya. Bukan berarti harus memisahkan. Enggak. Yang jelek gabung yuk sama orang-orang soleh. Mudah-mudahan ketularan soleh. Alhamdulillah. Ya. Itu aja ya. Jadi di bikers juga begitu. Bukan berarti harus dunianya enggak gitu. Lebih condong bahwa saya pengen kumpul dengan, karena saya yakin di bikers juga pasti ada orang soleh gitu. Karena positif thinkingnya Bang Giwel tadi ya, mindsetnya harus dirubah. Pokoknya baik sangka aja gitu. Dalam keadaan apapun ya. Iya betul. Karena orang mabuk pun belum tentu dia buruk. Belum tentu. Karena yang menjudge itu hanya Allah yang betul. Ketika kita mah tidak punya punya kuasa untuk bisa menilai orang lah kalau orang itu deh. Saya bilang, ini orang tukang mabuk. Iya. Ya bagus. Tukang mabuk, tukang bohong, ya. Banyak yang sorry Will, gua nggak mabuk, besok letak dari situ.
Ya Allah, abang nih mau bikin pondok luar biasa. Abang sekarang syuting katanya lagi berhenti dulu, gimana nih? Iya, 3 bulan ini memang harus berhenti karena memang kemarin juga sangat ketat banget protokoler. Karena prokesnya terlalu ketat, PPKM kemarin ya. Mintalah kalau misalnya ya minimal sebulan sekali nggak masalah. Tapi kalau udah sangat ketat banget, mendingan saya break dulu gitu. Iya, sekarang kita menghormati keputusan pemerintah juga ya. Kita mendukung ya. Mendukung ya sudah. Kalau memang pemerintah minta itu ya sudah gitu. Saya mendingan isolasi mandiri lah gitu. Isolasi mandiri di rumah aja. Iya. Dapat apa Bang di rumah? Rumah aja gitu. Oh, banyak rumahnya ya Bang ya. Jadi isolasi saya mandiri itu pindah-pindah gitu. Itulah kelebihan Abang sama saya gitu. seminggu. Saya rumahnya satu, Abang yang rumahnya banyak. Nah, Abang terakhir nih Bang. Mengurusi rumah tangga itu kan paling berat tuh sebetulnya ujian di dalam ibadah ya. Innamal amalu waladukum fitnah gitu loh. Sesungguhnya pasanganmu, hartamu adalah ujian yang sesungguhnya, anakmu ya kan gitu. Abang bisa merasakan itu ya. Nah itu kan tapi untuk loncatan Abang untuk menuju kepada orang yang lebih sabar lagi ke depan. Jadi orang yang lebih bertakwa lagi ke depan. Bagaimana cara Abang ngurusin seperti ini kan Innama ya'muru bil adli wal ihsan gitu loh. Kita ini diperintahkan sama Allah untuk berbuat adil dan berbuat baik ya Bang ya. Tapi Abang di situ berjuang kan, yang berjuang untuk sampai kepada manusia yang berupaya untuk adil walaupun kita tidak bisa adil Bang ya, menuju kepada kebaikan. Nah dari sisi kebaikan, Abang menghadapi ini doa kepada Allah atau minta pertolongan Allah atau minta kekuatan dari Allah, perlindungan dari Allah. Nah Abang sendiri ngejalanin sendiri kan pasti kan macam-macam lah, banyak kejadian-kejadian apa yang Abang terima gitu loh. Nah cara Abang mensyukuri ini seperti apa Bang kepada Allah? Seperti apa yang Pak Kiai bilang kepada saya kan, bahwa Allah bagaimana prasangka. Karena yang datoni abdi ya, aku berdasarkan persangkaan hambaku ya. Ketentuan Allah tuh ya. Kiwil berprasangka baik sama Allah, maka Allah akan baik. Amin. Kalau Kiwil berprasangka buruk sama Allah, Allah akan buruk sama Kiwil. Karena kenapa? Kamu sudah berprasangka. Begitu juga dengan hidup saya kepada anak-anak ya. Saya bilang sama istri saya tuh, istri saya. Iya. Kalah set lagi istri sama anak-anak saya tuh bilang ya, apapun yang terjadi dengan hidup saya, bagaimana prasangka kamu. Sama istri ngajarinnya seperti itu ya. Kalau kamu berprasangka buruk sama saya, maka seperti itulah saya. Kalau kamu berprasangka baik sama saya, maka itulah saya. Begitu dengan anak-anak. Nanda, Rifki, semuanya anak-anak saya bilang, bapakmu ini tergantung bagaimana prasangka. Seperti hal sekarang saya berprasangka baik sama kalian semua. Sama istri-istri saya juga begitu. Saya berprasangka baik. Apapun yang terjadi, Allah punya takdir. Allah yang memiliki itu semua, bukan saya. Saya nggak mau bilang, oh begini-gini, nggak. Itu sudah jalannya Allah, gitu loh. Makanya saya harus berprasangka baik sama anak saya. Mau tiba-tiba ada terdengar suara berita keburukan gini-gini, enggak, anak saya baik, bener. Dan itu jadi doa Bang. Bener. Jadi saya nggak pernah mengatakan membantah bahwa apa yang dikatakan anak saya itu salah, enggak gitu. Membenarkan, karena saya harus berprasangka baik sama dia. Mungkin dia punya tujuan maksud tertentu yang lain demi kebaikan keluarganya juga. Seperti itu. Jadi saya lebih mengutamakan itu. Bagaimana Allah tergantung bagaimana prasangka kita kepada Allah. Begitu juga sama siapapun. Makanya enaknya kayak gitu kalau dekat. Ayolah semuanya kumpul sama orang-orang soleh. Nggak rugi, ya, nggak rugi. Satu, keberkahan dunia, ya, kenikmatan akhirat itu yang lebih luar biasa. Amin. Apalagi sampai kalau misalnya kita kumpul sama orang soleh, satu aja yang dapat, Allah ridho. Luar biasa. Allah ridho dengan apa kalau kita kumpul sama orang soleh, hidup tenang, enjoy, santai. Karena kenapa? Allah udah punya aturan. Udah gitu pasti kalau udah kumpul sama orang soleh, kembali kemana? Ke Al-Quran dan hadis. Luar biasa. Itu. Ya. Apalagi kita doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata mal abrar. Masukkanlah kami ke dalam surga bersama orang-orang yang baik. Iya Bang. Bener, enak. Jadi kalau ini yang pandangan saya paling nggak suka kumpul sama orang-orang pintar. Ya. Kenapa saya nggak perlu ini? Kenapa Bang? Saya paling bodoh di sini. Gak tau aja ketika saya bilang saya ketemu sama banyak orang-orang. Tapi ketika ngomongin mohon maaf gitu ya, ngomongin dunia,
itu sampai seharian. Wah, ngomongin apa seharian? Tapi ngomongin Allah, cuman itu hitungan sampai 5 menit. Bentar aja ya. Ya, nggak sampai 5 menit lah. Hitungan ini. 1, 2, 3, atuh, tuh. Ya. Padahal itu kan sebenarnya di antara 12 jam, kata Kewiyat kan, 24 jam kamu kejar dunia, sisakan 1 jam Untuk akhirat. untuk Allah. Ya, untuk Iya. Allah 1 jam. Mudah-mudahan dari 1 jam ini berubah jadi 2 jam. Nambah terus gitu. Nggak sampai 1 jam, setengah jam. Minimal buat ngisi ini. Iya, masalah tafakur 1 jam saja kata Rasulullah bagikan ibadah 1 tahun. Tuh. Abang ini sekarang masih berkecimpung di dunia komedi. Ini nggak sih mencetak komedian-komedian abang? Ada keinginan nggak sih abang? Ada 17 tahun ini udah nggak ada lagi generasi barunya. Nggak ada ya? 17 tahun sudah. Terakhir ini cuma Cagur. Cagur ya. Cagur generasi terakhir di dunia komedi. Gitu. Kalau terakhir, kalau Sule kan bubar, Iya. grupnya bubar. Cagur ini yang terakhir. Makanya saya juga konsultasi juga dengan teman-teman semuanya. Ayo cari nih generasi setelah Cagur apa ini? Gitu harus ada komedian yang baru. Generasi Gitu. ya. Dan saya sempat juga mau buka sekolah komedi gitu. Namun karena pandemi dan Pending lagi ya? Iya, jadi agak. Tapi ada keinginan itu ya bang ya? Insya Allah. Tapi ya, mudah-mudahan komedi yang lebih baik lagi di dalamnya ada dakwah lagi ya bang ya? Amin. Supaya bang Kami bisa- juga pemaaf pengen dakwah. Ya Allah, Bang Kiwil, makasih atas waktunya Bang. Sama-sama. Sebenarnya kalau ngobrol sama Bang Kiwil nggak ada waktu sebenarnya nih, harusnya waktunya panjang banget. Jadwal saya sibuk. Kayak pagi, siang ini, sore, sampai malam juga. Pagi biasalah. Apa tuh? Antar gas sama aqua gitu. Siang Bang. Jadwal ngatur-ngatur kayak gitu aja. Ya Allah Bang Kiwil. Ini Bang, sebelum jangan lupa like, share, and subscribe acara buat Arija Podcast ini. Sekali lagi, insya Allah kalau ada rezeki yang dititipkan melalui Arija Podcast, kita salurkan kepada anak-anak yatim, fakir miskin, orang-orang yang susah di antara kita. Ya. Dan Bang Kiwil, sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Karena Bang Kiwil sehat beserta Amin. keluarganya semuanya, Amin. diselamatkan terus dakwahnya. Keluarga ya. Hah? Oh iya. Apa tadi? Semoga keluarga-keluarganya. Semua keluarga-keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, Amin. menjaga terus sama Allah, Amin. anak-anaknya soleh dan soleha, Amin. dan semoga nggak tahu nama lagi walau alam bisawab. Amin, ya Allah. Selama berusaha untuk bisa berbuat adil dan Amin. berbuat baik terus. Amin. Salam buat teman-teman Dumors juga Bang. Amin. Ya, sukses terus buat teman-teman Dumors yang se-Indonesia. Abang masih presidennya dan mudah-mudahan karir abang di komedi juga dan di dalamnya ada dakwah ini menjadi berkualitas lebih baik lagi ya Bang. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan abang juga senantiasa memaafkan orang-orang yang julid yang jelek sama abang, dan itu menjadi ciri-ciri orang bertakwa tuh Bang. Amin, Gitu, amin, Bang. amin. Terus saya juga lagi belajar gitu Bang, belajar terus bagaimana menahan amarah, untuk tidak marah, untuk tidak emosi, untuk senantiasa menjaga hati ini untuk tidak ada kebencian kepada orang, tapi kita bisa memaafkan dan melupakan. Amin. Bang ya. Ini ada sedikit Bang, ada namanya nih. Ini kenang-kenangan dari Arija Podcast. Ini dari majelis kami Zikrul Maut. Ini Bang, ini buat ngopi. Amin. Barakallah. Syukron. Makasih banyak. Terus ini ada Quran ya, kayaknya amplop nih ya. Ini buat Biasa Ustadz biasa gitu kalau. karena lagi nggak online Bang, kayaknya ini diambil. Ya Allah. Ini ada Quran Bang. Mudah-mudahan abang bisa mengamalkan, Amin. bisa menerima dan bisa. Kalau bisa baca, tadi abang lagi belajar baca dan belajar tadabbur dan mengamalkan. Mudah-mudahan karena kata Rasulullah, Iqra'ul Quran wa amalu bihi, baca Quran dan diamalkan. Abang membaca 1 huruf saja mendapatkan 10 kebaikan. Diampuni 10 dosa, diangkat 10 derajat kemuliaan. Sampai kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Siapa yang suka membaca Al-Quran akan mendapatkan pertolongan dari Allah dari apa yang dibaca nanti di akhirat. Amin. Mudah-mudahan abang bisa terima ya. Ini ada tanda tangan juga nih dari kenang-kenangan juga dari Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia. Ya, semoga abang bisa menerima dan
Amin. Terima kasih, mudah-mudahan berkah doainnya. Amin. Doain saya juga Bang Kiwil kan lagi terus di depan umat terus. Pokoknya sukses terus buat Kiai. Amin, terima Yang kasih. penting satu doa saya, Allah ya Rabbana, kumpulkan kami bersama orang-orang yang soleh. Amin. Berkahkan kami di jalan akhirat. Amin ya Allah, kabul, semoga Allah mengabulkan sekalian. Bang Kiwil, terima kasih atas waktunya. Sama-sama, saya juga. Jazakallah khairan katsiran. Sukses dengan dakwahnya, sukses dengan komedinya, sukses dengan keluarganya, dan sukses berkah selalu sampai di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Terima kasih. Alhamdulillah, sudah kita ngobrol banyak sama Bang Kiwil. Kalau aslinya Will dan Delta nama aslinya, dan alhamdulillah beliau sudah menyampaikan beberapa motivasi beliau, beberapa mudah-mudahan ini menjadi inspirasi buat kita semua bagaimana seorang perjuangan Bang Kiwil menjalani hidup di dalam rumah tangga, di dalam kehidupannya komediannya, di dalam pemain filmnya, main sinetronnya, dan semuanya, dan dalam kehidupan dakwahnya beliau dan teman-teman bikernya saat ini. Sekali lagi, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan saat ini bersama Bang Kiwil ada manfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Jangan lupa like, share, and subscribe. Untuk apa? Karena rezeki ini nanti akan dibagikan lagi kepada fakir miskin, kaum duafa, anak yatim, orang-orang susah di antara kita. Mohon maaf lahir batin. Undur diri. Selamat bertemu lagi di Arja Podcast. Mohon maaf lahir batin. Semoga menjadi inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.